Salam. Saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Untuk memulai ibadah kita ambil pembukaan ibadah lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami.
Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, ayat 1 sampai ayat 2. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah Minggu Eksaudi. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan, yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Kita baca secara bergantian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sama-sama kita membaca ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat.
pegang tanganku erat, hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita pada hari-hari yang lalu, tentu kita tak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan, melukai hati mereka, terlebih lagi kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan terguncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi. Tuhan, Kau gembala kami, tuntut kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih yang penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu dari hukum Taurat
pasal 5 sampai dengan pasal 10. Demikian bunyinya. Hukum kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum keenam. Jangan engkau membunuh. Hukum ketujuh. Jangan engkau berzina. Hukum kedelapan. Jangan engkau mencuri. Hukum kesembilan. Jangan engkau berdusta. Hukum ke-10. Jangan engkau bersikap loba atau tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang membiayai kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 457 ayat 1 sampai dengan ayat 3, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Tiap jam dampingi hamba-Mu, jika
dekat, hanya penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam isukan dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini dalam minggu Eksaudi, tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-22, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikian dituliskan. Kami akan membacakan bagi kita sekalian. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ketika kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah, ini fakta, ini nyata. Saya pernah bertemu dengan seorang pemudi gereja saya yang sedang dalam keadaan penuh dengan pergumulan karena patah hati ditinggal kekasih. Setelah lama tidak aktif menjadi pemuda-pemudi, masuk Punguan Naposo Bulung, saya bertanya, "Sudah pernah kau berdoa kepada Tuhan?" Kata saya. Tapi dia menjawab demikian, "Kalau saya berdoa, Inang, apakah dia kembali padaku?" Saya tidak menjawab. "Saya hanya perlu jawaban kamu, apakah kamu sudah berdoa tentang dia atau belum?" Saya katakan lagi. Lalu dia bilang seperti ini, "Ah, sudahlah Inang, berdoa pun juga kayaknya enggak mengembalikan dia, karena dia sudah membawa perempuan lain untuk dinikahinya." Ya terserah kamulah, tapi yang bisa ku sampaikan adalah tanyakan kepada Tuhan apa jawaban Tuhan tentang dia, dan setidaknya
kamu punya jawaban dalam hatimu, saya bilang. Tapi ternyata dia merenung-renungkan perkataan itu, dia memikirkannya, dan di tengah ketidaktahuannya untuk melakukan sesuatu, ternyata dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa, dia menyampaikan, barangkali dia menangis meneriakkan itu kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian saya bertemu kembali, aku tanyakan kembali kepadanya, sudah lupa kau sama pacarmu itu? Aku bilang. Kayaknya udahlah Inang. Sepintas saya mendengar jawaban itu, mungkin itu hanya jawaban untuk menutup rasa kegundahannya. Tapi dia langsung melanjutkan jawabannya seperti ini. Saya tidak tahu Inang, apakah doa yang sudah kusampaikan itu didengar Tuhan? Tapi paling tidak hari ini saya sudah melupakan dia. Aku nggak tahu apa kata Tuhan tentang doaku. Sebab yang kuminta sebenarnya adalah dia satu-satunya harus menjadi suamiku. Tapi kalaupun itu Tuhan tidak kabulkan, saya tidak tahu. Setidaknya saya sudah agak-agak lupa dengan dia, katanya. Saudara-saudara, sebenarnya percakapan itu simple, sederhana. Tidak juga terlalu perlu dibesar-besarkan. Tidak perlu juga kita tanya apakah ada di sini orangnya. Apakah hasilnya dia bertemu atau tidak. Tidak menjadi persoalan besar bagi kita. Tapi apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita renungkan, ternyata setiap orang ketika dia berseru kepada Tuhan, sekalipun jawaban yang dia nantikan pada saat dia berdoa atau ketika dia berseru, dia tidak mendapatkan saat itu juga, setidaknya dia memperoleh ketenangan batin di dalam dirinya pada saat dia berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat dalam Alkitab ada beberapa seruan yang dia sampaikan baik secara kelompok maupun seruan yang disampaikan oleh perorangan atau secara individu. Yang pertama kita boleh melihat dalam Kejadian 2 ayat 23 sampai 24. Orang Israel berseru kepada Tuhan karena penindasan, karena perbudakan di Mesir. Dan seruan teriakan erangan orang Israel itu sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan keselamatan, bahkan menjanjikan kelepasan serta penganugerahan tanah perjanjian bagi umat Israel. Itu seruan secara kelompok, secara luas yang dilakukan oleh satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Secara pribadi dalam 1 Samuel 1 ayat 8 sampai 13, seorang perempuan bernama Hana, dia juga berseru kepada Tuhan. Dia mengerang, dia menangis, dia menjerit kepada Tuhan. Dia meminta supaya diberikan seorang anak baginya. Teriakan seruan Hana sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Maka bukan hanya menerima seorang anak, tapi anak yang Tuhan berikan bagi Hana adalah seorang nabi besar, Nabi Samuel, nabi yang besar bagi bangsa Israel. Ada yang ketiga dalam perjanjian baru, yaitu seorang lelaki bernama Bartimeus. Dia seorang pengemis buta di Jericho. Dia berseru, dia berteriak, menyebut dan memanggil nama Tuhan Yesus. Yang dia minta apa? Dia meminta supaya dia boleh melihat. Seruan itu didengarkan dan sampai ke telinga Yesus. Itu dalam Markus 10 ayat 46. Apa yang diterima pemuda itu? Dia bukan hanya bisa melihat, tapi dia memperoleh keselamatan. Ada banyak lagi seruan-seruan lain yang disampaikan oleh kelompok, yang disampaikan oleh perorangan dalam Alkitab. Bahkan mungkin juga secara pribadi kita yang hadir dalam
persekutuan minggu di sore hari ini pun pernah merasakan kesaksian yang sama. Sekalipun kita tidak menuliskan dalam satu tulisan yang selevel dengan Alkitab, tapi kita merasakan ternyata seruan dan teriakan kita sampai ke telinga Tuhan. Dan kita memperoleh apa yang kita minta, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Khotbah kita minggu ini, dalam nats ini disampaikan bahwa Daud pun berseru kepada Tuhan. Yang dia serukan agar Tuhan melepaskannya dari musuh-musuhnya. Agar Tuhan melepaskan dia dari setiap pergumulan hidupnya. Agar Tuhan melepaskannya dari setiap persoalan. Dari setiap orang yang akan menganiaya dan hendak membahayakan hidupnya. Dan Daud mengatakan itu, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Pertolongan Tuhan nyata bagi Daud. Itu kita boleh baca nanti dalam lanjutan khotbah kita ini. Dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Ternyata apa yang diserukan oleh Daud dan Tuhan memberikannya bukan dengan peperangan, bukan dengan usaha manusia, tapi Tuhan memakai kekuatan alam untuk melepaskan Daud dari cengkraman musuh-musuhnya. Ia sadar benar, Daud sadar dengan sungguh-sungguh bahwa pertolongan Allah kepada dirinya semata hanya karena anugerah. Bukan karena kerja kerasnya, bukan karena kuasanya sebagai seorang raja, bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya, tetapi murni hanya karena anugerah semata. Dan karena itu dia merespon anugerah itu dengan menjaga hidupnya supaya berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari perenungan melalui nyanyian pujian Daud yang dituliskan dalam Mazmur 18 dan juga dalam khotbah kita ini, ada banyak pertanyaan yang mungkin timbul dalam benak kita masing-masing. Ada banyak pertanyaan yang mungkin kita tanya-tanyakan dalam hati kita, atau mungkin pun kita tanyakan kepada orang. Sama seperti pemudi gerejaku tadi, dia tanya, kenapa saya harus berdoa, Inang? Maka kita pun punya pertanyaan yang pertama barangkali, kenapa kita harus berseru? Kenapa kita harus berteriak? Kita bisa saja katakan, bukankah Tuhan tahu setiap pergumulan umatnya? Bukankah Tuhan tahu setiap masalah kita? Bukankah Tuhan tahu apa yang perlu bagi kita? Lalu pertanyaan itu, kalau Tuhan tahunya, betapa bodohnya manusia harus berseru dan berteriak kepada Tuhan. Rugi sekali, kenapa kita harus menjerit? Kenapa kita harus berseru kepadanya? Tapi apa yang mau disampaikan oleh Daud melalui nyanyian pujiannya ini? Kenapa setiap orang harus berseru kepada Tuhan? Karena orang yang berseru kepada Tuhan itu adalah menandakan bahwa dirinya adalah orang yang lemah. Dia adalah seorang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Artinya ada kesadaran dari diri kita masing-masing bahwa kita butuh akan pertolongan, bahwa kita memerlukan orang lain. Kalau istilah orang-orang tempat saya katanya seperti ini, lu butuh, kenapa enggak minta, mana ketehe, katanya. Kenapa? Karena memang bisa saja saya tahu apa yang kamu perlukan, tapi ketika kamu tidak meminta, ada orang dan mungkin saya tidak akan memberikan apa-apa. Saya tahu, tapi sebagai orang yang mengetahui apa yang orang lain perlu, kita juga perlu tahu seberapa perlu dia memintanya. Seberapa perlu, seberapa sadar dia akan perlunya pertolongan orang lain di dalam kehidupannya. Sebagai makhluk yang hidup di dalam keyakinan bahwa kita pun menyadari diri kita adalah orang yang lemah, dan kita sungguh percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu.
tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan saat ini pun kita harus nyatakan, Tuhan harus tahu bahwa saya membutuhkannya. Tuhan harus lihat sebesar apa keinginan kita untuk meminta dan berharap sungguh-sungguh kepadanya. Karena kalau ada orang yang sudah tidak meminta lagi kepada Tuhan, itu adalah gambaran orang yang menuju atau orang-orang yang menunjukkan keangkuhan dan kesombongan di dalam dirinya. Karena ketika dia sudah tidak meminta kepada Tuhan, dia merasa sudah bisa, dia merasa sudah tidak perlu Tuhan, dia merasa bahwa dia bisa mengatasi segala sesuatunya. Tapi orang yang meminta dan berseru kepada Tuhan, dia menyatakan dirinya di hadapan Tuhan bahwa sungguh-sungguh dia memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Hal yang kedua, pertanyaan yang kedua yang mungkin akan timbul di dalam benak kita. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan mendengar doa dan seruan kita? Bagaimana kita yakin bahwa seruan kita itu memiliki kekuatan di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa teriakan kita itu punya kekuatan, berkekuatan di hadapan Tuhan? Sebab banyak orang berteriak-teriak, tapi bisa saja teriakan itu diabaikan begitu saja. Tapi teriakan yang berkekuatan di hadapan Tuhan adalah teriakan yang didengarkan oleh Tuhan ketika seseorang yang berteriak itu, dia mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan di dalam kehidupannya. Artinya yang pertama adalah bagaimana kita memiliki keyakinan bahwa seruan kita akan didengar dan sampai ke telinga Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengenal Tuhan artinya tidak hanya sekedar kenal-kenal Judika atau kenal-kenal Jokowi. Siapa yang gak kenal dengan Jokowi? Yang semua kita yang ada di sini pasti kenal dengan Jokowi. Pertanyaan saya, Pak Jokowi kenal kita? Kalau ada pun dikenal barangkali sedikit orang. Tapi kita seluruhnya yang ada dalam persekutuan kita sore hari ini, saya percaya semua mengenal beliau. Tapi beliau belum tentu mengenal kita. Seperempat pun mungkin tidak dikenal. Siapa yang gak kenal Judika? Semua orang kenal. Tapi kita tanya, adong donated da si Judika Rison? Ya, kalau ada pun mungkin di dunia maya, tapi kalau kenal langsung gak ada. Kenapa saya katakan kenal-kenal Judika, kenal-kenal Jokowi? Sebab pengenalan kita hanya dalam wajah saja. Pengenalan kita akan seseorang itu hanya sekedar. Tidak ada hubungan yang intim antara kita dengan orang yang saya sebutkan tadi. Kita tidak memiliki hubungan yang erat. Kita tidak memiliki hubungan yang akrab. Maka ketika tidak memiliki hubungan yang akrab dengan orang yang kita katakan kita tidak kenal, orang itu tidak akan mendengarkan seruan kita. Orang itu tidak akan mendengarkan jeritan kita. Maka perlu kita koreksi diri kita. Sekaligus bertanya, sampai di mana saya mengenal Tuhan? Dan sejauh mana Tuhan mengenal kita? Bukan hanya mengenal wajah kita, tapi mengenal sampai ke lubuk hati kita. Yang kita sering katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu Tuhan? Beranikah kita katakan, Tuhan selidiki aku? Tujuan kita apa? Supaya Tuhan mengenal saya, tidak hanya melihat wajah, mengenal dari wajah, tapi mengenal sampai ke lubuk hatiku. Maka selanjutnya pun kita yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau mengenal Tuhan dengan sepenuh hati, tidak hanya dari pengetahuan, tidak hanya dari informasi, dari orang-orang, tidak hanya mengenal Tuhan dari cerita-cerita dongeng, tapi mengenal Tuhan dari karya yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita.
maka Tuhan akan mendengar seruan kita. Saya pernah membaca kisah seorang penulis dari Amerika. Dia bernama Mark Twain. Dia penulis yang sangat terkenal karena kecerdasan dan pesonanya. Di satu perjalanan ke Eropa, penulis ini diundang makan malam oleh seorang kepala negara bagian di Amerika. Lalu di rumahnya sebelum pergi, undangan itu dilihat oleh putrinya. Lalu putrinya mendekati bapaknya, si penulis ini, dia katakan seperti ini. Saya percaya bahwa ayah mengenal semua orang penting yang harus dikenal. Perempuan itu, putrinya katakan, saya percaya ayah pasti mengenal semua orang penting yang harus dikenal. Lalu dia melanjutkan, tetapi ayah tidak mengenal Allah yang memperkenalkan orang-orang penting yang ayah kenal itu. Si penulis ini hanya tertegun saja, sebab sungguhnya dia memang tidak mengenal Tuhan. Dia adalah orang yang tidak percaya Tuhan, yang skeptis orangnya. Lalu ketika putrinya menyatakan itu, dia hanya terdiam. Tapi putrinya tahu bahwa kalau ada orang-orang penting yang dikenali oleh ayahnya, itu yang diatur dan itu yang diperkenalkan dan sekaligus diperkenankan oleh Tuhan untuk dikenal oleh ayahnya. Maka tidak jauh berbeda kehidupan manusia, bahkan kehidupan kita. Ada banyak orang-orang penting yang kita kenal dalam kehidupan kita. Katakan saja orang-orang penting yang kita kenal itu membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Memperbaiki kehidupan secara ekonomi, memperbaiki pekerjaan kita. Karena kita punya kenalan orang penting dan orang hebat, itu membawa dampak baik. Yang tadinya kita menjadi staf biasa, bisa menjadi di level yang lebih tinggi. Karena pergaulan dengan orang penting. Tapi sering sekali orang Kristen melupakan siapa yang memberikan kemakmuran dalam kehidupan kita. Kita katakan kita punya kesempatan berkenalan dengan orang penting, berkenalan dengan orang hebat yang bisa memperbaiki kehidupan kita, baik secara ekonomi, baik secara peradaban dan lain sebagainya. Tapi sering kita lupa bahwa ada tangan yang kita tidak lihat secara kasat mata yang mempertemukan kita dengan orang-orang penting itu, yang kita katakan membawa berkat dan dampak yang baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang yang mengenal Tuhan dan yakin bahwa seruannya sampai ke telinga Tuhan, dia mengenal Tuhan dalam kehidupannya, dan dia percaya bahwa di sepanjang persoalan kehidupannya dia tahu ada Tuhan yang berkarya di sana. Dan itu terjadi bukan saja ketika dalam kelimpahan sukacita dan kelimpahan berkat, tapi sebaliknya ketika dalam pergumulan dan persoalan besar pun dia percaya Tuhan ada dan Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tidak lepas tangan dengan kita. Bahkan di balik semua pergumulan kita ada tangan yang kokoh, ada tangan yang kuat yang senantiasa menopang dan menguatkan kita. Ini adalah sebuah janji yang sungguh bukan hanya menyenangkan telinga setiap orang yang mendengar, tapi ini sebuah jaminan bahwa orang yang berseru kepada Tuhan, seruan itu tidak akan terlepas begitu saja. Tidak hanya seruan yang keluar tanpa makna, tapi seruan yang mendatangkan kelegaan bagi kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa seruan kita memiliki kekuatan di hadapan Tuhan dan yakin bahwa seruan kita sampai ke telinga Tuhan. Maka orang yang meyakini seruannya berkekuatan di hadapan Tuhan, dia menyatakan pengenalan akan Tuhan dalam hidupnya.
Dia menunjukkan itu. Dia memperlihatkan. Dia sungguh-sungguh yakin bahwa apa yang dia serukan, bahwa dia orang tidak akan mendengarkan. Kalau ada pun orang komen yang tabah ya, yang kuat ya, itu tidak serta-merta menguatkan. Tapi Tuhan yang pada saat ini kamu sampaikan seruanmu kepadanya, sekalipun kamu tidak mendengar seperti teriakan saya dari depan ini, tapi pada saat itu pun hatimu dilegakan, dadamu dilapangkan, bahumu dikuatkan, kakimu dikokohkan, pikiranmu dijernihkan. Dan seruan kita yang sampai kepada Tuhan akan memberikan kelegaan dan keselamatan besar bagi setiap kita. Amin, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk menaikkan syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa karena firman-Mu yang boleh tertabur di antara kami akan menjadi kekuatan baru bagi kami. Sebagaimana hamba-Mu Daud mengaku dan percaya bahwa Engkau adalah perisai, gunung batu, perlindungan dan keselamatan baginya. Itu pun akan menjadi keyakinan kami bahwa Engkau adalah gunung batu, keselamatan dan perlindungan kami. Maka topanglah kami Tuhan, kuatkan kami untuk boleh melalui setiap hari-hari kami. Inilah doa dan seruan kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukhalisku, Tuhan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Kala hidupku seduh dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku telut ku tanya Tuhanku. Dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Untuk menghantarkan kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan
yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita mengumpulkan persembahan. kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia
dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.